Gak cuma hore-hore detikers, Yes. udah jam 4 lewat, artinya kita akan menutup perdagangan hari ini. Betul. Since sudah lewat dari 15 menit, artinya perdagangan sudah ditutup. Tutup. Ya. Tetetet. Dengan ditutupnya perdagangan hari ini, kita juga menutup acara ini. Jangan dong. Belum Belum ngomong nih satu yang akan belum. ngobrol bersama dengan kita juga sekaligus merecap apa sih sebetulnya yang terjadi hari ini atau mungkin juga dalam sebuah pandangan ekonomi. Iya, karena kita kan mau nutup market ya. Iya. Kemarin kan kalau kita ngobrol-ngobrol tuh ISG kan jatuh cukup dalam. Merosot. Meskipun sempat anjlok sampai 9% tapi berhasil ditutup lebih rendah. Jadi kalau hari ini seperti apa ya Detikers, kita akan ngobrol bareng sama Mega Capital Sekuritas. Kali ini ada Mas Muhammad Haikal. Halo semua. Halo Mas Haikal boleh. Nah, Oke, gitu siap. aja. Coba siap. digencereng dulu Mas. Gencereng. Cik. Nah, there you go. Mas Haikal, Ya, gimana halo, kemarin halo, setelah halo. lulus dari AVI 2? Udah beda dong. Terus beda generasi ya kayaknya dengan Kayaknya Afi. Afi Avi aja 2. lu masih 2 tahun nih kata. Iya ya. Not even started yet. Ya kan? Emang kayak lu kan udah kuliah. Tapi lo waktu apal Afi. gerakannya kan? Cuman tahu lah gitu. Tahu ya. Tahu ya, aja. ya. Anyway hari ini lah keluar lagi anyway gue. It's okay. Udah berhasil. Hari ini market tidak menyeramkan kemarin ya Mas ya. Kalau Kan kemarin ada. kan dengan segala macam kepanikan sebelum bursa akhirnya kembali dimulai setelah libur panjang, cukup dalam tuh jatuhnya. Kalau hari ini ternyata apakah ini mengikuti sama tren bursa lain yang juga sudah mulai kembali ke zona hijau atau seperti apa analisis jauh ini Mas? Oke, mungkin kalau buat ngelihat pergerakan pasar hari ini, kita bisa nge-recap dari kemarin dulu ya misalnya. Jadi kemarin tuh kalau kita lihat bursa Asia, Eropa itu tuh menguat tuh semua. Dan Wall Street pun yang dibuka paling telat itu awal-awal dia menguat, tapi jam setengah 1 malam waktu Indonesia Barat, tiba-tiba di White House itu ada pengumuman tuh tarif resiprokalnya Trump gimana jadinya. Awal-awalnya si Treasury Secretary-nya White House, si Scott Bessent, dia masih nge-open tuh untuk kayak ngebuka open negosiasi terhadap resiprokal tarif yang bakal diterapkan. Ya. Tapi si Trump tiba-tiba dia meng-emphasize lagi bakal memberikan Tarif 50% tambahan. additional tarif ke China, yang mana itu direspon negatif oleh investor Wall Street. Jadinya kelihatan tuh waktu awal-awal pembukaan Wall Street naik tuh S&P, tapi pas habis pengumuman itu langsung anjlok Langsung lagi, turun lagi. langsung anjlok lagi. Dan itu juga diikutin sebenarnya sama indeks Edo ETF. Indeks Edo ETF itu adalah ETF LQ45 yang listing di NYC, yang di US. Itu tuh Yang di Wall sebenarnya Street. ya sebenarnya turun anjlok parah banget kemarin, hampir 5%-an. Oke. Dan sebenarnya kalau dari pergerakan pasar hari ini, kita expect-nya bakal lebih dari yang sekarang turun. Sekarang kan cuma sekitar 0,5% ya, melemah terbatas. Kita expect-nya bakal lebih besar. Dan kalau kita lihat di sini si IHSG ini tuh masih ditopang oleh sebenarnya saham-saham big banks, yang dimana mereka masih firm naik 1%, 2%-an gitu, nggak anjlok-anjlok banget hari ini. Jadi begitu sih kalau buat pergerakan hari ini. Lagi-lagi big banks menjadi penyelamat lah ya untuk kondisi yang memang ya belum bisa dibilang aman lah ya gitu untuk kita berani bikin keputusan besar di saham gitu ya Mas. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal big banks yang selalu jadi penyelamat dari dulu juga begitu terus juga gitu ya. Iya gak sih? Kalau misalnya kita ngelihat big banks di sini sebenarnya kalau kita ngelihat indeks secara keseluruhan, kita tuh ngelihat apa yang market cap-nya paling besar gitu. Misalnya kalau di US mungkin tentu saham-saham Magnificent Seven gitu yang bisa jadi katalis. Tapi kalau di kita kan emang saham-saham big banks. Dan kalau misalnya kita mau ngelihat kalau ada sudden capital reversal dan segala macamnya, itu pasti yang bakal inflow ataupun outflow big banks duluan. Jadi emang dia sebagai pemeran utama gitu di market. Tapi perlu diperhatikan juga, mungkin hari ini bisa jadi penyelamat. Kalau kita ngelihat bank-bank Himbara itu kan lagi come date ya, lagi come date. Jadi lagi banyak opportunity buy, tactical buying dari masyarakat untuk dapetin dividennya. Tapi once dia expired date, justru ada potensi itu bisa jadi bom waktu sih sebenarnya kalau menurut kami.
Oke, itu potensi buat jadi bom waktu. Untuk hari ini kita share lagi ke Detikers, IHSG hari ini ditutup di level 5.967 ya. Yes, bukan yang ini, tenang aja. Atau turun 28 poin, 0,47% Beda-beda. dengan transaksi sekitar 11,9 triliun. Kalau dilihat dari proyeksi sejumlah analis, Mas, kan bisa jadi hari ini tuh sebenarnya jatuhnya lebih dalam gitu ya. Cuma nggak tahu, saya sih ngelihatnya ini masih tidak sedalam yang diprediksi begitu ya. Kalau dari dalam negeri, apa sih sentimen yang berhasil membuat ini tidak jatuh terlalu dalam, Mas? Kalau dari sentimen dalam negeri justru saya melihatnya dari corporate action dari bank-bank himbara itu sendiri, di mana come date-nya ini tuh opportunity tactical buying dari masyarakat itu bisa menahan saham-saham big caps yang menjadi porsinya gede banget di IHSG itu nggak jatuh sedalam itu gitu. Tapi kalau selain dari itu sebenarnya sentimen dari global ataupun domestiknya belum ada pembalikan arah. Sebenarnya kita arahnya itu masih di bearish trend sebenarnya gitu. Dan kalau untuk proyeksi ke depannya, kami juga masih memproyeksikan sebenarnya IHSG itu masih dalam downtrend, masih turun terus dalam sepekan ke depan. Dan kalau kami pribadi masih konsisten, mungkin sepekan ke depan IHSG itu bisa nyentuh sampai 5.700 sebenarnya. Dalam satu pekan ini? Satu pekan ini. Jadi ada kemungkinan masih turun lagi gitu ya. Karena memang belum ada suntikan sentimen positif mungkin yang bisa mendongkrak naik. Dari apa yang kemarin disampaikan pemerintah dalam sarasehan ekonomi itu, apakah ada hal yang dipandang positif oleh investor sehingga akhirnya market cukup resilient hari ini? Oke, sebenarnya kalau dari kemarin saya meng-highlight yang paling penting itu pidatonya dari Pak Erlangga, Kemenko, sama dari Kemenq. Kalau dari Kemenko sendiri, mereka sadar sebenarnya yang dimau oleh Amerika Serikat itu adalah balance of trade dari trade defisitnya. Tadinya kan trade of dia defisit kan terhadap Indonesia. Jadi strateginya dari Pak Erlangga itu dia pengen impornya ditambah. Betul, impornya ditambah tapi bukan menambah total volume impor. Dia merealokasi dari impor yang udah ada. Jadi import portion ke US-nya lebih besar gitu. Dan kalau dari Kementerian Keuangan itu ada pemotongan PPh impor dari 2,5% jadi 0,5% sama bea tarif dari tadinya jadi dari 5-10% jadi 0-5% doang. Tapi untuk barang-barangnya belum di listing apa yang bakal kena potongan itu. Dan juga dari pemerintah juga ada strategi untuk misalnya minta pengecualian gitu barang-barang yang strategik yang maksudnya yang paling banyak diekspor dari Indonesia ke US kayak misalnya footwear dan misalnya tekstil yang sebenarnya bagi US itu juga nggak gitu strategik. Tapi balik lagi, ini kan masih proposal gitu yang diajukan ke kedubes US dan pemerintah US. Jadi approval-nya itu masih menunggu nanti malam. Kira-kira apakah nanti di-approve atau enggak. Karena deadline dari penetapan reciprocal tarif itu kan nanti malam. Jadi sebenarnya nanti malam itu benar-benar jadi game changer lah ntar bagi arah market itu kira-kira gimana. 9 April ya soalnya penetapannya. Jadi masih dengan tanda tanya. Kalau lihat kinerja IHSG hari ini, apa saja sektor yang berhasil menopang, Mas? Pertama sebenarnya walaupun banking secara keseluruhan itu nurun, tapi ya itu lagi big banks itu berhasil menopang. Terus tadi saham-saham infrastructure itu juga lumayan resilient sama health paling ya. Tapi masih hijau atau merah penurunan yang paling sedikit? Masih hijau tipis. Kalau nggak salah infrastructure itu tadi 0,24% gitu. Infrastruktur hijau. Kalau yang banking, keuangan? Banking itu minus, tapi minusnya masih minus di bawah 0,3%. Yang terdalam? Sektor terdalam apa? Yang terdalam itu kalau nggak salah tadi saya lihat teknologi sih. Oh, teknologi. Padahal teknologi beberapa hari sama industri gitu. Tadi kalau nggak salah saham-saham kayak Petrindo, Tepia itu tuh juga turunnya lumayan parah tadi. Itu juga banyak pengaruhnya gara-gara tarif ini juga ya. Oke. Kalau proyeksi 5.700 itu batas bawah ya, supportnya ya. Betul. Kalau 5.700 berarti ini kan sekarang di 5.900. Kira-kira apakah ini tandanya sudah bisa mulai masuk nih investor untuk mencicil beberapa saham-saham yang sudah diskon atau gimana rekomendasinya? Kalau dari kami pribadi, pertama bisa ada opportunity buy, tapi pertama jangan menangkap pisau jatuh karena kalau market secara umum bottoming itu takes a while gitu. Jadi bisa multiple entry kalau mau masuk. Plus juga
kalau mau masuk juga, kalau sekarang ngotot mau masuk, kita lebih menyarankan mainnya short term aja gitu, nggak usah long term, karena invest in bearish market itu bukan sesuatu yang bijak lah menurut kami gitu. Jadi kalau mau masuk, pertama jadinya kalau saya simpulin ya itu pakai multiple entry, jangan langsung. Terus kedua, kalau mau nggak invest kalau trading, ya itu ya sangat disarankan malah jangka pendek aja di sini, karena kita lagi berada di market yang sangat volatil gitu. Satu hari semua orang bisa merasa kayak dunia mau runtuh. Satu hari kalau misal Trump ngomong apa, bisa euforia lagi. Jadi ya memanfaatkan volatilitas itu juga hal yang kita sarankan sih. Mana gimana Mas rasanya? Dunia runtuh juga nggak? Kalau saya pribadi sih biasa aja. Saya nggak invest di CISG. Tapi emang cukup mengagetkan sih. Karena kan kemarin juga batas trading halt pertamanya udah dinaikin gitu, dari 5%, 8%, tetap kena gitu. Benar. Walaupun ternyata tidak turunnya sedalam itu betul. Ya. Kalau ngelihat sampai 20% padahal disiapin. Kalau ngelihat misalnya kayak kemarin Nikkei atau apa selama Idul Fitri kan turunnya sekitar 11-15% dan Nikkei, Kospi, Hang Seng, Shenzhen gitu. Tapi kita bisa nahan cuman 7,9 kemarin. Dan kalau menurut kami itu juga kayak andil dari policy dari bursa efek, selain dari dia trading halt-nya dinaikin batasnya, dia juga ARB-nya tuh jadi 15% doang. Kalau kemarin ARB-nya tetap 25%, mungkin ya bisa di atas 10% kita turun gitu. Rupiah gimana rupiah Mas? Kalau rupiah tadi banget sempat hampir 16.950-an, udah dikit lagi 50 perak lagi 17.000, tapi BI tetap konsisten melakukan intervensi, dia balik lagi ke 16.860 gitu. Jadi dari bahkan kalau rupiah sendiri dari sebelum masuk di lebaran, BI itu udah intervensi di offshore market gitu, di luar gitu, di NDF market dia udah intervensi. Sebelumnya nggak pernah, sebelumnya paling di NDF doang gitu. Baru kali ini aja dia intervensinya sama NDF. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang dia. Kalau misalnya saat ini investor retail khususnya agak takut gitu masuk ke pasar saham, di instrumen lainnya di pasar keuangan, apa yang menjadi rekomendasi Mas? Kalau saya ngeliatnya nih ya, sekarang itu kita berada di lose-lose situation market gitu. Baik misalnya mungkin paling jadi cash is king aja. Rupiah juga depresiat sih sebenarnya, to be honest. Beli dolar dong kalau gitu, udah kemahalan. Dolar juga depresiat terhadap euro. Mungkin sebenarnya paling mending itu kalau cash itu euro sebenarnya dibanding dolar. Karena euro secara ekonomi lebih kuat karena si Jerman yang ngasih stimulus juga gede banget apa segala macam. Dan kalau US kita tahu sendiri pemimpinnya lucu. Dan kalau Indonesia emang ya rupiah lagi dalam tekanan depresiasi yang cukup kuat sih. Tapi kalau balik lagi pertanyaan, sebenarnya paling mending aset mana? Kalau saya sih sebenarnya lebih, kalau suruh milih gitu, yang lesser, yang lebih mending minim risiko itu gold sih sebenarnya. Emas ya. Emas juga lagi harganya karena turun lagi ya. Iya, di tengah emas hari ini justru naik hampir 2,4%. Wow. Jadi kalau misalnya emang uncertainty-nya tinggi, pasti gold itu yang menjadi safe haven lah bagi masyarakat. Kalau bond sendiri kemarin mungkin Asia cukup bagus, tapi China ini gara-gara khawatir akan geopolitical risk, dia mulai jualin US Treasury-nya kepemilikan US Treasury-nya dikurangin. Jadinya US Treasury-nya terbang, spill over effect ke bonds market Indonesia juga ada gitu. Jadinya 2 hari terakhir kan yield kita naik terus gitu. Yang mana maksudnya itu price-nya kan juga turun, price dari bonds. Udah mulai pusing Iza. Lumayan. Kayak ya benar, kemanapun sekarang untuk posisinya adalah di saat ini mau kemanapun juga risknya cukup besar gitu. Cash is king kalau kata seorang, walaupun kata Mas Haikal tadi rupiah juga sedang melemah, tapi ya bagi masyarakat saat ini yang mengamankan mata uangnya sendiri sih. Seenggaknya persenan downside risk-nya paling kecil lah, downside risk-nya paling kecil. Alright, terima kasih banyak Mas Haikal. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Hari ini sudah kita tutup marketnya. Masih ada kemungkinan market akan turun lebih dalam lagi. Batas bawahnya tadi di 5.700 ya. Tapi yang pasti buat detiker semua yang mau invest masih di pasar saham bisa lebih berhati-hati. Kayaknya sih detiker sudah paham bahwa ini adalah saatnya memang untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah gitu ya menempatkan dananya di mana.
betul. Ada aja duitnya. Itu dia sebenarnya. Kalau nggak ada duitnya mau pakai invest apa? dari mana? Ya. Terima kasih Mas Haikal sekali lagi ya. juga, udah memberikan pencerahan lah ya untuk kita semua juga untuk market hari ini ya. Mas kita ada